Direkam. Nah, oke, ini lebih enak. Oke, dari definisi yang kita ambil dari yang pertama definisi dari Utrecht. Nah, Utrecht dalam pengantar hukum Indonesia mengatakan mengubah bahwa hukum itu adalah himpunan-himpunan petunjuk hidup perintah, baik itu perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan oleh karena bentuk pelanggaran hidup termasuk oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Jadi di modul saya sudah ada apa yang namanya itu bentuk pengertiannya, monggo dilihat. Jadi Utrecht menyimpulkan bahwa hukum itu adalah petunjuk-petunjuk bentuk, baik itu petunjuk itu berbentuk perintah, baik itu berbentuk larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Masyarakat kemudian petunjuk dan larangan itu sendiri dibuat oleh pemerintah. Sehingga apabila ada tindakan-tindakan dari masyarakat itu yang menimbulkan kerugian pada masyarakat lain, maka timbul tindakan dari suatu pemerintah. Nah, itu sudut pandangnya Utrecht kalau dalam melihat suatu aturan hukum. Oke, kita tidak memakai definisi hukum dari pendapat ahli Barat ataupun pendapat ahli hukum Arab ataupun dari Timur Tengah. Kita tidak memakai itu karena kita apa itu namanya istilahnya itu. Kita memegang tadi bahwa pendapat Appledorn bahwa hukum di setiap negara itu berbeda. Jadi hukum yang dari ahli hukum di daerah itu sendiri yang kita pahami karena sesuai dengan lingkungan kita berada. Kemudian lanjut ke pendapatnya Sudirman Fotoharjo. Nah, Pak Sudirman ini mengatakan dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Indonesia mengatakan bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang terkait suatu keadilan atau tidak adilnya suatu keadaan dalam hubungan manusia. Nah, kalau Pak Sudirman ini mengatakan lebih dari Pak bukan dari segi pemerintahannya atau daripada segi bentuk kekuasaan pemerintah, tapi dari segi bentuk eh, rasa suatu keadilan. Nah, jadi hukum itu timbul akibat dari adil atau tidaknya kita melihat sesuatu. Nah, itu mulai timbul hukum. Nah, hukum kalau menurut Pak Sudirman ini timbul dari rasa keadilan tadi. Misal, kita melihat seseorang melakukan tindakan pencurian. Oh, ini ternyata tidak adil bagi orang yang dirugikan tadi. Karena hak kepemilikan individunya direnggut atau diambil secara sewenang-wenang. Maka timbullah suatu pengaturan yang mengatur bahwa, oh ini nggak boleh dilakukan. Ini masuk ke dalam perbuatan tercela dan tidak adil bagi salah satu pihak. Oke, itu contoh bentuk dari suatu keadilan. Oke, misalnya itu dari suatu apa namanya ya bentuk suatu keadilan. Nah, eh, saya pendapat pribadi kalau melihat sistem dari bentuk keadilan, erat kaitannya antara hukum dan keadilan. Nah, bagaimana kita melihat suatu itu adil dan tidak adil? Ini jadi pertanyaannya. Kira-kira bagaimana kita melihat sesuatu itu adil dan tidak adil? Kira-kira ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, berbagi sharing ilmu supaya saya tidak ngomong sendiri. Oke, silakan. Kira-kira. Nah, Pak apa tadi Pak Sudirman ini mengatakan bahwa hukum itu adalah pikiran atau anggapan seseorang perbuatan itu adil atau tidak adil. Nah, bagaimana dari kita yang hadir di sini, bagaimana sih kita menentukan adil atau tidak itu sesuatu? Nah,
Kita kembangkan pendapat Bapak tadi. Kira-kira menurut teman-teman, nggak ada yang salah pendapat. Seingat pendapat di kelas Pak Fazlur tidak ada yang salah. Oke, silakan. Bebas yang mau mengeluarkan isi pendapat. Gimana sih kita menentukan adil atau tidak adil sesuatu? Oke, bisa saya daripada bingung gini aja saya contohkan lah. Siapa ya? Mas Nasi. Halo, Mas Nasi, yang nyala kameranya. Halo, Pak. Sehat Mas Nasi? Sehat. Lagi di Alhamdulillah. Turki. Enggak. Backgroundnya cool Background sekali. aja. Iya, Mas background aja. Mas Nasi, misalkan, saya cerita nih sama Mas Nasi. Mas Nasi ini seandainya nanti kini kami terima di Universitas Islam Sultan Agung sebagai dosen. Wih, cakep. Datang Mas Nasi ke sini bawa lamaran. Terus ketemu dengan saya, wawancara dengan saya. Mas Nasi, bagaimana Anda mengembangkan diri Anda di Universitas Sultan Agung? Misalkan itu pertanyaannya. Coba dijawab dulu, Mas Nasi. Bagaimana cara Anda mengembangkan eh, apa tuh diri Anda sehingga mampu mengembangkan Sultan Agung. Misalkan gitu. Kira-kira jawab Nasi. Kalau ada pertanyaan wawancara seperti itu, biasanya sering loh Mas di PT-PT. Saya sering dengar itu. Nah, Mengembangkan diri di eh, atau gimana? ya mengembangkan diri di universitas ini dan ikut mengembangkan universitas. Apa kira-kira? Dengan kalau saya dengan kita berprestasi gitu. Dengan Sebagai berprestasi. mahasiswa, Di dalam konteks Mas sebagai dosen, calon dosen, misalkan. oh calon dosen. Ya, calon dosen. Dengan apa namanya? Pertama ya kita juga berprestasi dan juga Hmm. memprestasikan anak-anak didikan kita juga gitu. Oke. Dengan Calon berprestasi dosen dan kan. boleh. Ada lagi, Mas? Menulis silahkan. Tambahan, saya ini pewawancaranya agak saya sebagai pewawancaranya. Kalau saya Dan, apa ya? Sebagai apa ya? Eh panutan lah buat mahasiswa-mahasiswanya gitu. oke. Oke, membuat suatu prestasi, melatih masyarakat mahasiswa untuk menjadi berprestasi dan saya juga ikut berprestasi di situ. Gitu, Mas Nasi. Iya. Oke, Nah, bagus ya jawabannya. begitu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin nanti sebagai saya luruskan juga ini, nanti kalau ada yang pengen jadi dosen, pertanyaan yang seperti itu sering terjadi. Nah, tapi untuk jawaban yang tepat seperti itu, pas dari Mas Nasih tadi itu agak agak masih mengawang-awang. Nah, nanti kalau teman-teman pengen melamar dari dosen, jawaban yang paling tepat itu adalah yaitu dengan cara ya tiga tridharma perguruan tinggi dijawab seperti itu, yaitu dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu nanti jawabannya ya disimpan aja dulu. Sekarang jangan. Misalkan Mas Nasih tadi, saya lanjutkan kepada Mas Nasih lagi. Mas Nasih dalam melakukan penelitian, dalam melaksanakan pengajaran, ngajar di kelas. Nah, mengajar di kelas terus melakukan penelitian. Kalau nggak kami kasih apa ya untuk 1 tahun ke depan, sanggup nggak Mas Nasih tanpa kami gaji gitu dulu. 1 tahun aja pekerjaan. Kira-kira dalam harus ditingkatkan penelitian, pengajaran dan pengabdiannya. Nah, Mas Nasih mau nggak 1 tahun ini kami nggak kasih gaji dulu, melihat kinerjanya Mas Nasih atau gimana? Monggo, ada pertanyaan seperti itu. Artinya Mas Nasi diberi suatu pertanyaan, mau nggak kerja gratis dulu 1 tahun? Nah, gitu. Untuk sebagai ini ya, apa namanya uji coba gitu kan, Iya, dosen. dosen. Hmm. Nggak ada masalah sih untuk Nggak ada. mencerdaskan bangsa. Kan Oke. tujuannya kan untuk mengembangkan diri mahasiswa. Oke. Sebagai dosen, eh, pengabdian itu nggak apa-apa. Maksudnya Hmm. kan kadang emang Hmm. apa namanya Hmm. Hmm. nggak banyak sebagai dosen yang bisa langsung
yang benar-benar dosennya itu jadi ya, gitu maksudnya. Bagi saya Oke. nggak ada salahnya untuk menguji coba kelayakan sebagai dosen gitu. Oke, Jadi sebagai kalau misalnya emang Hmm. ber ya kalau misalnya berhasil juga kan berarti teruji gitu kan kelayakan sebagai dosen. Kalau misalnya nggak layak, Hmm. berarti nggak teruji dong sebagai dosen. Oke, jadi Belajar lagi kitanya juga dari itu. artinya ada keikhlasan untuk apa tuh? Gak apa-apa lah dulu, nggak gratisan. Namanya juga ibadah. Nah, gitu. Nanti uji juga kemampuan kita. Mas Hasan Albana, gimana? Yang lagi di Stadion Old Trafford, Gimana ini, Pak? gimana kalau ada kondisi seperti itu kejadian sama Albana, Mas Hasan Albana, gimana? Gimana? Kalau ditawari jadi dosen tapi sementara nggak digaji dulu gitu ya Pak? Mm-mm. Kalau saya realistis Pak, tegas. Saya tolak cari kampus lain. Tolak, kenapa alasannya ditolak? Ini Karena pasti loh. bagaimanapun apa ya, yang namanya ilmu yang kita ajarkan itu, ini bukan apa ya, minta upah bukan ya Pak. Cuman Nah, harus ada apa ya, penghormatan gitu, penghargaan buat penghormatan jasa atau dosen. penghargaan terhadap pekerjaan yang kita lakukan gitu ya, Mas. Itu Oh, saya maksudnya pengabdian. Cuman kalau gitu ya cari kamus yang lain aja Pak. oh, saya bukan menjudge Mas Albana ini materialistis loh, tapi boleh lah. Hidup butuh duit. Nah, Nah itu benar Pak. oke, dari teman-teman ini partai mana nih? Partai yang mana yang paling gede? Partainya Mas Albana atau partai Mas Nasih? Hasan, Oke. Hasan. Oh, Mas Hasan. Mas Hasan, Hasan ada Pret. lagi? Oke. Gini, kita balik ke pengertian adil tadi, Bapak Ibu. Nah, ini jawaban dari Mas Nasi dan Albana sudah tepat. Tapi kalau interview HRD jawaban seperti itu, set, gagal. Apalagi Mas Hasan ini. Di awal sudah kelihatan bahwa ini materialistisnya. Oke, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai orang hukum, kita menjawab dengan ilmu hukum kita. Oke, di dalam hukum itu ada namanya hak dan kewajiban. Oke. Hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini saling beriringan. Artinya ada hak kita terima, ada kewajiban yang kita laksanakan. Iya nggak? Gitu kan? Kita bekerja di kampus melaksanakan kewajiban kita. Tridharma tadi kita laksanakan, mengajar, pengabdian, ditambah lagi dengan penelitian. Oke, dengan semaksimal mungkin. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Tapi tiba-tiba kita nggak didapatkan hak kita. Nah, itu ya. Nanti dijawab seperti itu. Dan nanti kalau ada wawancara, Pak, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang dosen, tapi apakah ini yang dinamakan adil? Saya melaksanakan kewajiban, tapi Bapak tidak melaksanakan membayarkan hak saya. Nah, muncullah di situ timbulnya hak dan keadilan tadi. Unsur keadilan itu timbul dari adanya hak dan kewajiban, Bapak Ibu. Hak dan kewajiban. Ada hak dilaksanakan, tapi kewajiban tidak dilaksanakan, maka bertentangan dengan aturan hukum. Ada yang pihak yang dirugikan. Ada orang yang hanya menerima hak, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Nah, misalkan yang di sana itu, kita jangan ngomong. Nah, dia tidak melaksanakan kewajibannya, tapi dia menerima hak. Nah, itu juga melawan aturan hukum. Kita merasa, orang kita yang seperti kita melihat itu, merasa tidak adil. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Oke, kalau di dalam Islam kita contohkan, misalkan dalam Islam kalau orang yang melaksanakan kewajiban, tapi dia tidak melaksanakan, tidak memberikan haknya, apa yang kita sebut di dalam Islam? Apa kira-kira? Zolim, Pak. Oke, bagus Mas Isan. Zolim. Jadi orang yang melaksanakan kewajiban tapi kita tidak berikan upah mereka, kita sebut dengan orang zalim. Balik juga orang yang menerima upah yang besar tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Artinya dia sudah zalim. Nah, itu ya. Untuk dari pendapatnya Pak siapa tadi? Pak Sudirman tadi, untuk menentukan anggapan seseorang itu adil dan tidak adil tadi, yaitu dengan cara
apa tuh istilah adil itu kan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan kewajiban, membayarkan kewajiban dan meletakkan ke hak-haknya tadi, membayarkan hak. Pas, ini kewajibannya ditempatkan di sini, haknya ditempatkan di sini, pas jadi. Nah, itu artinya adil. Adil itu pemenuhan hak dan kewajiban itu harus sejalan. Jadi untuk menentukan keadilan, paham ya? Untuk menentukan keadilan, menurut Pak Sudirman yaitu dengan menelusuri hak dan kewajibannya. Oke, lanjut ke dari pendapat ahli yang selanjutnya, Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Bahwa dalam buku Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam lembaga yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga proses guna mewujudkan pemberlakuan kaidah dan kenyataan dalam bermasyarakat. Nah, Pak Mukhtar Kusuma Atmaja ini adalah orang dari hukum tata negara. Jadi beliau melihat hukum itu dari segi tata negaranya. Bagaimana sih pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga tertentu. Dia melihat juga di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, nanti sisanya teman-teman bisa membaca. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sampai di sini. Oke. Kalau tidak kita lanjut ke sumber hukum. Nah, oke. Oke, baik Bapak Ibu, sumber hukum. Sumber hukum di dalam hukum Indonesia itu ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Oke, jadi perlu pembedaan ya antara sumber hukum material dan sumber hukum formil. Material. Nah, material ini adalah sumber hukum dasar atau dari mana sih hukum itu diambil? Dari mana sih hukum formil itu bisa diambil? Jadi kayak seperti norma-norma dasar yang membentuk hukum-hukum di bawahnya itu. Nah, di Indonesia ada dua material tadi. Hukum material yaitu hukum dasar, hukum yang apa itu namanya istilahnya? Membentuk suatu aturan hukum, dan juga ada hukum formil atau hukum positif atau hukum yang sedang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sumber hukum material di negara Republik Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana tercantum di dalam Pancasila ini merupakan dasar dari pembentukan undang-undang di bawah-bawahnya. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan. Sila keempat, kebermusyawaratan. Terus 9. Nah, dari nilai-nilai itu, semuanya akan membentuk suatu bentuk aturan-aturan hukum di bawahnya. Oke, misalkan kenapa di Indonesia tidak ada LGBT, undang-undang yang membolehkan LGBT? Karena tidak sesuai dengan sila yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Dari 6 agama di Indonesia, ada nggak yang membolehkan LGBT? Nggak ada. Ini Islam nggak ada. Protestantan nggak ada. Kristen Nasrani juga nggak ada. Hindu Buddha nggak ada. Konghucu juga tidak ada. Dari 6 agama itu tidak ada yang istilahnya itu membolehkan satu LGBT. Artinya kalau ada undang-undang, misalkan ada undang-undang nomor X tahun 2000 X misalkan tentang perbolehan pernikahan sesama jenis di kantor urusan agama. Nah, sudah artinya sudah bertentangan langsung dengan dasar hukum material kita tadi, Pancasila tadi. Karena dalam Pancasila tadi, 6 agama, ketuhanan Yang Maha Esa, itu tidak membolehkan kita untuk menikah sesama jenis. Nah, itu ya. Sumber dasar, sumber hukum material itu adalah Pancasila tadi. Nah, terus dilanjutkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang pertama, sumber hukum material. Kemudian sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil itu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum yang berlaku yang ada di Indonesia.
Nah, sumber hukum yang pertama ada undang-undang. Yang kedua ada kebiasaan. Yang ketiga ada kebiasaan ini termasuk hukum adat. Yang ketiga ada jurisprudensi. Yang keempat ada traktat. Dan terakhir ada doktrin. Nah, pertama kita bahas dulu terkait dengan undang-undang. Nah, undang-undang ini kan jelas. Suatu aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dalam membentuk suatu perundang-undangan. Nah, dalam Undang-Undang Indonesia ada tujuh bentuk dari undang-undang. Jadi kalau kita ya 7. Coba nanti teman-teman dikoreksi kalau saya salah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan. Nah, di situ ada undang-undang apa yang tertulis di Indonesia. Pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua ada TAP MPR, ketetapan MPR, tapi ketetapan MPR itu sudah tidak mengeluarkan TAP MPR tahun ini. Yang kita gunakan adalah TAP MPR yang pada masa yang lalu. Yang ketiga yaitu undang-undang. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu peraturan presiden. Peraturan pemerintah artinya misalkan peraturan menteri, peraturan kemenak atau peraturan-peraturan lain. Yang kelima adalah peraturan presiden, peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan provinsi dan terakhir ada peraturan perda provinsi, perda kabupaten. Nah, sampai di situ. Nanti dilihat di modulnya ya. Nah, ada peraturan undang-undang. Itu sifatnya tertulis, Bapak Ibu. Sifat undang-undang itu tersebut dan harus dipatuhi dan ada sanksinya. Yang kedua, sumber hukum yang kedua, sumber hukum formil yang kedua. Nah, sumber hukum formil yang pertama undang-undang, sumber hukum formil yang kedua adalah kebiasaan atau hukum adat. Nah, yang dimaksud dengan kebiasaan dan hukum adat suatu tindakan yang dilakukan terus-menerus. Nanti kita belajar di hukum adat. Ada suatu kebiasaan, ada yang membedakan dengan apa sih kebiasaan, terus apa sih yang hingga terjadinya hukum adat. Nanti kita bahas. Jadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang kali sehingga menjadi suatu dasar di masyarakat itu dinamakan dengan kebiasaan atau hukum adat. Terus yang ketiga jurisprudensi ya, yang ketiga jurisprudensi. Sumber hukum formil yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim. Artinya apabila hakim memutus suatu perkara di suatu negara, suatu putusan, kemudian hakim tersebut memutuskan suatu memutuskan suatu bentuk putusan. Nah, itu yang dipakai berulang-ulang kali oleh hakim-hakim selanjutnya. Itu dinamakan jurisprudensi. Selanjutnya traktat. Traktat ini adalah suatu perjanjian antar negara dan bila kita terlibat di dalam suatu negara tersebut, dalam lingkungan negara perjanjian tersebut. Misalkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia. Nah, mereka apabila ada tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh orang Malaysia, maka bisa kita serahkan ke para kriminal tersebut ke Malaysia. Nah, itu misal traktat, perjanjian antar negara. Yang terakhir adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin. Nah, doktrin. Doktrin ini adalah pendapat ahli hukum. Artinya suatu pemikiran dari ahli hukum, institusi yang dipegang bisa mengeluarkan aturan-aturan. Nah, itu yang dijadikan sumber hukum. Nah, itu yang bisa jadi sumber hukum. Contohnya apa? Fatwa fatwa MUI misalkan. Nah, orang yang ahli hukum syariah mengeluarkan fatwa bahwa tidak dibolehkan riba di Indonesia. Nah, itu sudah menjadi sumber hukum, tapi dari segi doktrinnya, doktrin ahli hukum atau bisa pendapat-pendapat lain dari ahli hukum. Nah, itu ya doktrin. Oke, sampai di situ kita lanjutkan ke sistem hukum.
Nah, sistem hukum itu ada 4 sistem hukum. Sistem hukum yang pertama yaitu sistem Eropa kontinental, yang kedua itu ada sistem Anglo-Saxon atau common law, yang ketiga ada sistem hukum adat, yang terakhir yaitu sistem hukum Islam. Nah, ini kita harus bedakan ya, sistem hukum dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada 3. Ada 4 yang kita pakai. Ada kapitalis, ada komunis, dan sistem Islam, dan sistem apa itu namanya tuh, sistem ada sistem Islam sama sistem demokrasi. Nah, kita bedakan, nanti kita bahas itu di semester berapa ya, saya lupa. Nah, tapi nanti yang perlu kita bedakan terlebih dahulu adalah sistem hukumnya. Ada sistem common law, sistem Eropa kontinental, ada sistem Islam, dan terakhir ada sistem adat. Nah, nanti kita bandingkan mana yang kita gunakan di sini. Oke. Pertama, sistem Eropa kontinental atau kita namakan dengan sistem civil law. Nah, sistem civil law atau Eropa kontinental ini berasal dari wilayah-wilayah Eropa daratan seperti Prancis, Jerman, kemudian Italia, Belanda. Nah, Belanda ini membawa hukum Eropa kontinental ini ke Indonesia, dibawa ke Indonesia, sehingga diterapkan sistem Eropa kontinental di Indonesia. Jadi dipakai juga, kita pakai juga sistem Eropa kontinental itu di Indonesia. Oke, nah itu sistem Eropa kontinental. Itu bentuknya ya. Kemudian sistem common law. Sistem common law ini yaitu sistem yang berasal dari darat Eropa kepulauan. Contohnya Inggris. Inggris kemudian membawa ke daerah-daerah jajahannya seperti Amerika, bawa kepada Malaysia, bawa kepada India, dan lain-lain. Nah, itu sistem common law. Terus ada sistem Islam. Sistem Islam yaitu sistem di negara-negara Islam, dan sistem hukum adat. Sistem hukum adat khusus berlaku di Indonesia. Oke, kita bahas satu-satu. Eropa kontinental. Eropa kontinental. Bagaimana sih ciri-ciri sistem Eropa kontinental itu? Nah, Eropa kontinental itu sistem hukumnya itu adalah sistem hukum sipil law. Artinya semua peraturan, simpelnya gini, semua peraturan itu harus ditulis. Semua peraturan itu bentuknya harus ditulis. Nah, jadi peraturan itu harus tertulis. Kalau tidak ada peraturan yang tertulis yang mengatur, maka tidak bisa dikatakan hukum sebagai hukum. Nah, contoh kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Di pasal 1 ayat 1 KUHP. Setiap tindakan pidana itu diberi hukuman apabila ditetapkan dalam undang-undang ini. Saya lupa apanya namanya, apa tuh namanya itu, tulisannya atau bahasanya, tapi asas legalitas, artinya ada legalitas. Sebelum diatur di dalam kitab undang-undang ini, atau apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini, maka tidak bisa dikatakan pidana. Misalkan waktu itu belum diatur tentang pencurian listrik. Ada orang mencuri listrik, tidak diatur di dalam kitab undang-undang kita, maka orang tersebut bisa dibebaskan. Kemudian diatur lagi di undang-undang. Jadi semua aturan itu harus dituliskan. Jadi banyak undang-undang kita temukan di Indonesia. Jadi ada bermacam-macam undang-undang. Ada undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang tenaga kesehatan, undang-undang cipta kerja, dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem Eropa kontinental. Jadi selama ada aturan tertulisnya, maka aturan tersebut yang bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke common law. Common law itu negara-negara Inggris dan sepermakmurannya. Nah, common law artinya bertolak belakang, berkebalikan dari undang-undang yang lain yang tadi. Nah, kalau common artinya itu adat, istiadat. Jadi semua aturan itu tidak usah tertulis, asal bertentangan dengan aturan-aturan kebiasaan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut, maka aturan tersebut sudah bisa ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, jadi standar dari perbuatan itu tercela bisa dijadikan suatu hukuman bagi dia. Nah,
Artinya, apa sih sumber hukum? Bagaimana sih pemerintah Inggris menetapkan aturan hukumnya? Bagaimana sih pemerintah Inggris untuk menghukum orangnya tersebut? Jadi digunakan adalah bukan undang-undang, tetapi jurisprudensi tadi. Misalkan di Inggris saya melakukan suatu tindak pidana apa ya? Tindak pidana kripto misalkan. Kripto belum tersebut. Nah, kemudian pemerintah Inggris memutuskan bahwa kripto dilarang dijual belikan. Nah, maka putusan dari hakim yang pertama itu yang dijadikan sumber hukum selanjutnya untuk pemuluhan keputusan. Jadi itu ya, hukum itu berasal dari putusan hakim dan kebiasaan terus menerus. Nah, itu common law. Hukum Islam. Nah, hukum Islam gampang. Hukum Islam ada 5 sumber hukumnya. Tidak boleh bertentangan yang pertama dengan Al-Quran, Sunnah. Ada lagi 3. Ijma, kias. Kias. Terus satu lagi ada cuma kias. Ada urf. Oke, bagus. Urf itu apa? Kebiasaan yang sudah Adat. Oke, kebiasaan. Oke, harus dilengkap-lengkap. Urf dalam Islam beda loh, Mas. Urf dalam Islam itu berbeda dengan urf yang ada kita. Urf dalam Islam kebiasaan atau adat istiadat yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu yang dinamakan urf tadi. Terus ada adat kebiasaan. Oke, selanjutnya ada ke hukum adat. Hukum adat itu adalah hukum yang dikenal hukum lingkungan yang sosial di Indonesia. Jadi yang ada hukum adatnya itu cuma hukum adat di Indonesia. Nah, hukum adat Indonesia sudah menganut sistem urf juga. Aturan-aturan adat itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Oh ya, 4 ternyata ya saya sumber hukum Islam ada 4. Maaf saya salah 5, yaitu Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Oke, Ijma itu kesepakatan ulama. Terus Qiyas analogi atau mencari sebanyak mungkin persamaan dari 2 kejadian. Oke. Kalau Qiyas mau izin bertanya ya teman-teman. Penerapan Qiyas di Indonesia contohnya apa ya? Ada nggak yang maksudnya? Kalau ijma ini saya ngerti. Kalau ijma itu kayak penetapan fatwa oleh suatu dewan apa tuh MUI misalkan seperti itu, betul nggak ya? Saya Betul, betul. oke betul. Kalau ini penerapan kias, saya kurang memahami atau mendalami terkait dengan hukum Islam ini. Mohon maaf. Jadi nggak apa-apa kan saya bertanya? Salah satu contohnya pelarangan miras, Mas. Kias, yang kias itu ya Mas? Iya, Pak. Iya, Kalau Mas. kias, kalau kias itu kalau nggak salah di Al-Quran juga miras itu juga dilarang dalam Al-Quran. Betul. Narkoba, Pak. Narkoba, Pak. Oh, narkoba maksudnya. Oh, Narkoba. oke. Nah, Oh, oke, Miras oke. ke narkoba. Oh, miras ke narkoba gitu. Jadi menyamakan. Saya baca dulu narkoba kan pengertian. komer gitu. Hmm. Ayatnya campur dengan ayat komer. Oh, oke. Oh, gitu. Jadi misalkan saya baca dulu apa ya? Pengertiannya. Kias adalah analogi atau mencari sebanyak mungkin persamaan antara 2 kejadian. Oke. Oke. Oh ya, baru paham saya. Jadi harus misalkan seperti ini ya. Dalam Al-Quran nggak ada aturan terkait tentang narkoba atau apalagi putau, ekstasi. Nggak tertulis secara harfiah dalam Al-Quran. Tapi disamaratakan seperti itu. Disamaratakan sama dengan Homer tadi. Yang sifatnya memabukkan. Itu betulkah saya menjelaskan? Oke. Betul, Pak. Oke, Iya, Pak. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Makasih. Oke, itu ya untuk
sumber-sumber hukum tadi ada apa kok sumber hukum sih? Sistem hukum yang ada di Indonesia. Terus sistem hukum. Oke, lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan pembagian hukum. Nah, pembagian hukum setelah kita mempelajari sumber hukum sistem hukum, kita masuk ke pembagian hukum. Nah, pertama tadi kita sudah bahas pembagian hukum yang pertama yaitu hukum formal dan hukum material. Kalau material yaitu yang melandasi undang-undang tersebut, yang melandasi pembentukan hukum tersebut. Apa sih yang menciptakan hukum tersebut? Ada alasan filosofisnya seperti Pancasila, ada alasan sosiologisnya, ada historisnya. Nah, itu dimana sumber hukum material. Sedangkan sumber hukum formil adalah undang-undang yang berlaku saat ini, hukum positif, peraturan undang-undang, kebiasaan, praktek, dan jurisprudensi dan doktrin. Terus ada juga pembagian hukum itu menurut dari segi bentuknya. Bentuknya ada yang bentuknya tertulis, ada bentuknya tidak tertulis. Nah, kalau di tertulis ya itu peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tersebut. Oke. Dari segi apa lagi? Dari segi sifatnya. Nah, oke, sifatnya. Sifatnya ada yang memaksa dan yang mengatur. Memaksa artinya orang tersebut atau masyarakat tersebut dipaksa untuk wajib melaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Memaksa seseorang tersebut untuk melaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Contohnya, hukum untuk membayar pajak apabila terjadi transaksi jual beli tanah. Hukum untuk tidak membunuh orang, apabila membunuh orang maka dikenai sanksi. Nah, itu sifatnya memaksa tadi, memaksa orang tidak membunuh, memaksa orang untuk membayar pajak. Nah, itu adalah sifatnya memaksa. Terus ada hukum yang sifatnya mengatur. Kalau mengatur ini contohnya seperti undang-undang nomor tentang mengatur, pokoknya bagaimana sih prosedur contohnya hukum acara lah. Nah, ini yang sifatnya mengatur. Hukum acara, bagaimana proses persidangan di Indonesia. Apabila kita melaksanakan suatu mengajukan gugatan ke pengadilan agama, bagaimana sih alur persidangannya? Apa sih yang prosedur-prosedur yang digunakan? Nah, sifatnya mengatur seperti itu. Jadi, ada yang sifatnya memaksa dan ada yang sifatnya untuk mengatur. Terus dari segi isinya ada hukum privat atau hukum publik. Ini contohnya hukum perdata dan pidana. Terus dari segi tempat berlakunya ada 3. Nasional, internasional, dan hukum agama. Kalau nasional lingkupnya nasional, kalau hukum internasional lingkupnya itu antara 2 negara yang berjanji tadi. Jadi artinya negara A dan negara B berjanji. Nah, hukumlah internasional. Terus ada hukum agama. Nah, hukum agama itu berlaku bagi penganutnya saja. Misalkan penganutnya sebagian di Indonesia ada penganutnya. Nah, itu tempat berlakunya. Terus menurut waktu berlakunya. Kalau ada ius quotendum dan ius constitutum. Kalau ius quotendum ada waktu yang berlaku di wilayah tertentu. Sedangkan ius quotendum adalah yang akan dicita-citakan. Apa sih rancangan undang-undang misalnya seperti itu. Oke, itu ya terkait dengan hukum. Ada hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah isi substansinya. Nah, hukum formil adalah hukum terkait dengan acara. Nanti kita belajar di hukum acara pidana. Oke, lanjut ke hukum apa saja yang ada di Indonesia. Kalau kita merujuk kepada pasal 102 sampai dengan 108 Undang-Undang Sementara tahun 1950 itu ada beberapa hukum yang terkait dengan, nanti koreksi kalau saya salah ya, hukum yang ada berlaku di Indonesia. Yang pertama ada hukum tata negara. Nah, itu keseluruhan aturan yang mengatur tentang organisasi negara. Jadi tata negara ini keseluruhan organisasi lembaga-lembaga negara. Jadi dasar-dasar pembentukan DPR, dasar-dasar pembentukan presiden,
terus BPK dan lembaga-lembaga lain itu tata negara. Terus ada hukum tata negara, tata usaha negara. Kalau tata usaha negara itu lebih ke dalam administrasinya. Bagaimana perekrutan orang di DPR, bagaimana perekrutan presiden, caranya beradministrasi, bagaimana kita melakukan pendaftaran tanah. Nah, itu di dalam di tata usaha negara. Sedangkan tata negara itu lembaganya keseluruhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga itu ada hukum perdata. Hukum perdata ini adalah sikap aturan yang mengatur kait dengan pribadi seseorang. Pribadi seseorang. Artinya tidak lingkupnya publik. Misalkan saya nikah dengan Kausar misalkan. Misalkan seperti itu. Kemudian perceraian, saya melakukan perceraian. Apakah Mas Hasan Albana itu terganggu dengan perceraian kami? Enggak seperti itu. Itu sifatnya pribadi ya. Sifatnya pribadi saya dan Kausar saja. Tidak dengan Mas Hasan. Lain halnya dengan pidana yang sifatnya publik. Misalkan Mas Jawahir misalkan. Atau Mas Anwar. Misalkan Mas Anwar, Jawahir siapa sih? Mas Anwar, Anwar Jailani. Kemudian ngerampok rumahnya Mbak Tikal. Kebetulan tetangganya ada Mbak Ismiatul. Nah, Mas Anwar Jailani hanya merampok rumah Mbak Tikal saja. Tapi Mbak Ismiatul terganggu juga. Dia takut Mas Jawahir ngerampok kembali rumahnya Mbak Ismiatul. Nah, ngerampoknya. Jadi ada ketentraman yang terganggu. Nah, itu sifatnya publik. Bukan hanya saya dan Kausar saja yang berhubungan, tetapi ada orang lain yang terganggu dari situ. Ya, itu ya perbedaan perdata dan pidana. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Terus ada hukum acara, yaitu tentang proses-proses beracara. Bagaimana kita melaksanakan gugatan, bagaimana kita memproses orang di dalam hukum tadi. Oke, nah itu ya untuk apa itu namanya itu materi kita pada hari ini pertemuannya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya Pak, apa yang bertanya Pak? Monggo silakan, Mas. Dinyalain Mas kameranya. David. Kameranya dinyalain Mas David. Bentar Pak. Lagi baring-baring ini atau mau masang background? Oke, silakan. Sudah kelihatan Pak. Maaf Pak. Mata agak betem. Oh, nggak apa-apa Mas Safik. Monggo silakan. Apa pertanyaannya Mas? Yang ingin saya tanyakan sebenarnya singkat sebenarnya Pak. Ini kegelisahan saya sebagai masyarakat Indonesia. Apa? Ini Pak. Kan ada tadi 3 Bapak, pilihan jok presiden atau itu mau disampaikan? Nah, kan tadi Bapak menyenggol mengenai pengabdian, mengenai hak dan kewajiban, hak tidak terpenuhi jolim. Terus juga menyenggol tentang hukum Islam. Dulu ada sistem perbudakan. Mungkin itu sesuai pada zamannya. Tapi sekarang sudah tidak ada dan dimansuh dan sudah tidak dipakai lagi kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk Bapak kan karena salah satu fungsi adanya hukum itu kan salah satunya itu untuk mentertibkan, untuk menenangkan masyarakat kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apa sih perbedaan pengabdian dan perbudakan Pak? Karena ini juga karena realitas aja Pak, dengan embel-embel pengabdian, tapi jiwanya nggak bebas atau diperbudak kayak gitu. Udah ngabdi. Jadi saya ingin tanya gitu Pak, apa sih perbedaan pengabdian dan perbudakan menurut Bapak? Karena ini juga kan hukum Pak, maksudnya bisa menentramkan, menenangkan masyarakat. Sedangkan yang sekarang kan kayak gitu Pak. Dengan embel-embel pengabdian ternyata dibudak. Kayak tadi kan, siap nggak kalau ngabdi 1 tahun tapi tidak kayak gitu kan.
Itu kayaknya kok itu dibudak apa benar-benar ditempa untuk menjadi untuk kualitas yang baik kayak gitu, Pak. Jadi yang Oke, ingin saya tanyakan tadi doang, Pak. Menurut Bapak, apa perbedaan pengabdian dan perbudakan, perbudakan. Pak? Perbudakan Apa? Gitu atau aja, Pak. dipaksa. Jangan perbudakan dong, Mas. Perbudakan itu istilah lawas. Ya, ini udah 2023. Pemaksaan secara sepihak. Boleh seperti Karena itu, kan Mas. ini, Pak, budak itu kan manusia yang kebebasannya diranggut kayak gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya sebenarnya pengen komentar ini. Ini saya mancing itu di salah saya juga ya. Ini ngomong ini di depan anak-anak yang notabene pesantren semua dan sudah melaksanakan pengabdian dan sudah kayaknya sudah ditipu, bukan ditipu loh. Oke, Bapak Ibu sekalian. Aduh, lucu sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir itu. Apakah kemarin saya diperbudak kok saya disuruh ngabdi 1 tahun begitu. Intinya gini Bapak Ibu. eh Kalau Mas, monggo tadi siapa ya yang bertanya tadi? Kok udah hilang dimatiin Mas Afik? Mas Afik gini Adalah misalkan. Mas Afik, kalau istilah perbudakan itu lain. Notabene kalau kita perbudakan artinya ada transaksi di situ. Berbudakan itu ada transaksi jual beli manusia. Itu bukan diperbudak. Tapi istilah Mas itu kerja tanpa dibayar tadi itu saya dipaksa, pemaksaan suatu kehendak kepada orang tertentu. Kalau perbudak itu kalau kita masuk ke dalam eh, deklarasi HAM, perbudakan itu ada transaksi di situ, Mas. Transaksi jual beli manusia. Oke. Manusia itu dipaksa untuk bekerja karena dia sudah dibeli tadi. Tuh, itu di istilah budak. Tapi apakah itu terjadi di pesantren? Enggak seperti itu. Tidak ada terjadi transaksi itu. Ya, istilah budak. Oke, kita luruskan dulu yang salah-salahnya, yang di mana salahnya tadi. Setelah itu kita masuk ke dipaksa masih santri itu untuk mengabdi, pengabdian dan Pak, pemaksaan. bentar, Pak. Oke, gimana Mas? Tidak ingin meluruskan kalau pengabdian di sini yang saya maksud bukan hanya di pesantren, bukan Oh, cuma di lembaga pendidikan, tapi di lembaga kerja dan lain-lain kayak gitu, Pak. oke, oke, situ Kamu gampang. mau naik ini Nah, apa mau naik levelnya, nah. nurut ke saya kayak gitu. Kan itu kan bukan lebih pengabdian, Pak, Oke. tapi lebih ke iya kayak gitulah, Pak. Saya nggak mau Oke. nyebut. Oke, dipaksa untuk apa tuh? Untuk bekerja. Oke. Mas, kalau di dalam oke, misalkan memang di dalam hubungan apa tuh? Di hubungan industrial. Di sini sering terjadi dalam sidang-sidang industrial. Yang jadi kita 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 nggak mau masuk ke dalam apa ya, dalam konteks Islam ya. Saya nggak pandai dalam mengajarkan itu. Saya bukan ahli Islam. Tapi kalau kita masuk ke dalam sistem hubungan industrial antara pemberi kerja dan penerima kerja, itu gampang kok. Poin pertamanya adalah di dalam pasal 1320 1320 KUA Perdata itu sebutin bahwa syarat perjanjian itu sah apabila pertama ada kesepakatan. Sepakat. Artinya si pemberi kerja dan si penerima kerja itu menerima bahwa dia, oh saya penerima kerja, saya menerima loh, saya nggak digaji selama 10 tahun. Nah itu ada kesepakatan dan si pemberi kerja juga sepakat menerima kerja tadi. Oke, itu yang pertama kesepakatan. Tidak hanya yang pertama ini saja, tidak eh, tidak cukup dengan kesepakatan saja. Yang kedua ada yaitu kecakapan. Artinya orang yang menerima kerja itu sudah cukup usianya, cakap dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oke, paham di sini ya. Jadi kita tidak memberi kerja kepada anak-anak yang di bawah umur, mengeksploitasi istilahnya kalau di dalam hubungan istri kerja. Oke, banyak ini terjadi. Anak-anak yang di bawah umur atau misalkan di bawah 17 tahun, kita eksploitasi pekerjaannya. Dia bekerja. Nah, ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan.
Dia pengen dapat kerja, anak tamat SMA ini dia pengen cepat dapat kerja, dia kerja di perusahaan, dia dapat pekerjaan, tapi dalam 1 tahun itu dia dieksploitasi, dia tidak diberi gaji, tapi cukup diberi makan seapa saja, tidak disama, hasilnya tidak disamakan dengan pegawai lain sesuai dengan UMR. Oke, dia karena dia perdana baru, perdana dan dia anak baru istilahnya seperti itu. Nah, itu dikategorikan sebagai eksploitasi. Itu yang kedua. Yang kedua, ada kesepakatan tadi. Yang kedua, orang tersebut di bawah umur, tidak di bawah umur. Yang ketiga, itu ada pekerjaannya. Ada objek yang dikerjakan. Adanya sesuatu yang bekerja, ada dikerjakan. Yang keempat, itu pekerjaan tersebut suatu yang halal. Nah, maka dari 4 unsur tadi itu, apabila sudah memenuhi semuanya, tidak bisa dikatakan sebagai eksploitasi. Dia sudah sepakat. Mas apa tadi Mas Saifikul sudah sepakat. Oke, saya Ustadz Muhammad Ustadz, saya pengen mengabdi di sini Ustadz. Oke, silakan Saiful, jenengan dapat makan siang tok, gak apa-apa, dah berarti udah sepakat. Terus yang kedua, jenengan Mas Saifikul tadi itu sudah cukup usianya, tidak anak-anak lagi, tidak 17 tahun ke bawah lagi. Oke, masih bisa, masih tidak bisa digugat loh. Nah, tapi kalau misalkan pekerjaannya tersebut tidak ada, misalkan tidak ada objek yang dikerjakan, cuma nganggur-nganggur, bisa nanti dibatalkan. Terus misalnya objek pekerjaan itu melakukan suatu tindakan yang haram, misalkan di pondok pesantren tersebut ada transaksi jual beli ganja misalkan seperti itu. Oh, astagfirullahaladzim. Tapi jangan sampai itu. Jadi itu bisa dibatalkan, bisa digugat secara hukum atau bisa diharamkan. Tapi apabila memenuhi semua unsur, pekerjaannya haram, ada objek yang dikerjakan, terus Mas Afiqul sudah dewasa dan ada kesepakatan mereka berdua, nggak masalah, bisa dilaksanakan. Nah, jadi dari awal teman-teman pengen bekerja, jangan ambil apa itu namanya itu kesepakatan langsung di awal. Artinya apabila sudah tekan kontrak awal pekerjaan, nanti kan teman-teman nanti kan dapat juga pekerjaan. Setelah ini kan melamar pekerjaan juga, nggak mungkin di rumah sama ibu di ketiak ibu terus gitu, nggak mungkin. Nanti kan ada melamar suatu pekerjaan. Nah, saran saya supaya tidak susah nanti, misalkan ini sering terjadi dalam hubungan industrial, para pekerja itu tidak membaca kontrak kerja terlebih dahulu. Oke. Dalam undang-undang hubungan industrial, para kerja itu diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk membaca kontrak kerja. Nah, terkadang perusahaan itu enggak seperti itu. Oke, saya terima saudara-saudara tekan ini. Kadang kita ditujukan cuma tanda tangannya saja, tidak dibacakan apa itu namanya itu kontrak kerjanya. Cukup ditunjukkan di tanda saudara tanda tangan di sini ya. Oke, seperti itu. Setelah itu saudara bisa bekerja. Nah, itu yang saudara tanda tangani itu, yang teman-teman tanda tangani itu adalah dasar hukum bahwa kesepakatan saudara teman-teman itu sudah sepakat untuk bekerja di situ tanpa digaji. Oke, hati-hati ya, Mas Sapikul. Iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, ya sami-sami. Oke, Nah, saya menurut saya panggil. ini sudah Oke, Mas susah Aziz. dihindari. Oke, saya absen sebentar ya. Mas Aziz hadir? Hadir, Pak. Helmi Fuadi? Ini absen beliau tapi tidak. Helmi Fuadi hadir? Oke, absen tapi di sini tapi nggak hadir. Amin Abdurrahman? Anisah Faidiah? Anwar Jelani hadir ya, tadi hadir. Arif Iwan hadir, Wahyu. Pak. Oke, Arif Wahyu hadir. Oke, terus Hadir, Pak, hadir. Hayatul Fakri? Hayatul Fakri? Hadir. Oke. Terus Mubarakatul Aulia? Hadir, Pak. Oke, Hadir. Mas Hasan Albana hadir, Alvin hadir, Mas Didin, Didin Izudin tadi hadir sekilas tapi langsung dimatiin kamera. Mana Mas Didin? Hadir. Oke. Terus siapa tadi lagi ya? Salim? Hadir, Pak. Oke. Kausar juga hadir. Oke.
Teman-teman yang belum ngisi SIM, monggo diisi SIM-nya ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Silahkan lanjutkan makan siang, teman-teman. Yang lagi makan siang, tadi dimatiin kamera. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya mengajar. Nah, untuk minggu besok kita belajar terkait tentang sebentar. Saya lihat dulu ya materi besok. Sejarah dan sumber-sumber hukum di Indonesia. Oke. Oh ya. Oke, sejarah dan sumber-sumber hukum di Indonesia. Besok kita masuk ke materi tersebut. Oke, teman-teman, silakan yang belum ada modulnya tersedia di SIM, sekalian di absen. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama jaga kesehatan ya. Nggih, Pak. Nggih. Iya.